Hai, jumpa lagi. Salam sehat 130 tahun dan mati masuk surga. Ada seorang bertanya kepada saya, Syekh, apakah pipis itu membatalkan wudhu? Atau kalau kita sedang sholat dan tiba-tiba kita keluar air kencing sedikit gitu, apakah sholat kita itu batal? Terus saya jawab begini, kalau kamu tanya sama orang, mungkin dia akan jawab dengan opini dia. Tetapi kalau kamu tanya sama pemilik surga, insya Allah itulah yang benar. Karena apa? Karena yang punya surga itu Tuhan, maka tanyalah kepada Tuhan. Jangan tanya kepada orang-orang. Seandainya kalian tanya kepada orang, siapapun, ustadz atau imam atau siapalah ya, itu mereka cuma opini mereka, bukan keinginan Tuhan. Jadi yang penting, kalau Anda tanya kepada mereka, tanyalah, apakah ini pendapat Tuhan atau pendapat kamu sendiri? Oleh sebab itu, kita akan lihat bagaimana opini Tuhan atau bagaimana keinginan Tuhan agar kita bisa masuk surga. Bagaimana sholat kita itu bisa baik diterima oleh Tuhan. Hal ini saya sangat tekankan karena 90% daripada agama itu adalah bikinan manusia. Jadi jangan heran kalau antara suatu golongan dengan golongan yang lain, mereka saling bertentangan, karena itu bikinan manusia. Kalau dari sumber satu, masa Tuhan saling bertentangan dengan dirinya sendiri? Kan enggak kan? Jadi kalau misalnya ada golongan A dengan golongan B, mereka saling berbeda, nah itu pasti opini manusia. Jadi kalau ada golongan yang mengatakan bahwa sholat itu batal atau tidak sah kalau kita itu kentut, atau kita keluar sedikit pipis, yaitu opini mereka. Dan opini mereka menjadi benar menurut yang punya surga, kalau itu dirujuk pada apa yang dikehendaki yang punya surga. Nah, di sini, dalam channel ini kita akan selalu merujuk kepada yang punya surga. Kenapa? Karena kita kepengen masuk surga. Selalu kita rujuk. Dan kalau ada ustadz atau ada siapa saja ulama yang mengatakan ini dan itu, kita harus tanya, ini apakah merujuk pada yang punya surga atau bukan? Kalau enggak, cuekin aja. Kenapa? Ya dia bukan Tuhan, bukan yang pemilik surga. Kita kepengen masuk surga, maka kita harus merujuk pada yang punya surga. Semoga dipahami. Kembali pada pertanyaan itu, saya langsung menduga bahwa dia yang bertanya ini itu mempunyai problem yang disebut dengan urinary incontinence. Artinya begini, dia mengalami kesulitan untuk mengontrol pipisnya. Dia batuk, keluar sedikit. Dia jongkok, berdiri, keluar sedikit. Dia ngangkat kaki, keluar sedikit. Jadi bayangkan kalau dia sholat, dia ruku, dia keluar pipisnya sedikit. Kemudian dari bangkit dari ruku, dia keluar lagi pipisnya sedikit. Dia jongkok, mau sujud, kena lagi. Jadi, apakah itu batal? Apakah itu membatalkan sholatnya? Apakah itu syah sholatnya kalau dia langsung terus, ya nggak peduli begitu? Dan urinary incontinence itu adalah gejala yang dialami oleh 60% dari orang-orang di atas umur 60 tahun, ditambah lagi, belum lagi orang yang gemuk, diabetes, kena prostat problem, semuanya itu mempunyai kemungkinan untuk dapat terkena urinary incontinence. Jadi cukup banyak, terutama di kalangan orang tua. Kalau Anda tidak percaya pada statistik, silahkan Anda kumpulkan semua celana dalam orang-orang tua dan cium baunya. Insya Allah banyak yang bau pesing. Paling tidak, mertua saya dua-duanya, yang satu harus pakai pampers, dan satu lagi, maaf, tidak pernah pakai celana dalam. Kenapa? Ya sering basah. Yang satu pakai pampers. Dan umur mereka, yang satu 60, satu sampai, yang satu mungkin mulainya sekitar 60 juga. Ya sekitar 60-an lah mereka itu. Menurut banyak ulama, pipis itu membatalkan wudhu.
Kata mereka loh ya. Oleh sebab itu kita mau cari kata Quran apa. Ritual sebelum sholat itu dideskripsikan atau dijabarkan di surat Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan secara detail, bahkan sampai alternatif-alternatif jika terjadi keadaan darurat. Seperti kalau tidak ada air bagaimana? Kalau sakit bagaimana? Oke, saya akan bacakan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu dalam keadaan sakit, dalam perjalanan, kembali dari buang air atau kakus, atau menyentuh wanita, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Teman saya berargumen bahwa goiti itu adalah toilet, jadi termasuk tempat pipis. Saya katakan tidak. Dan Anda bisa cari di kamus, ya. Goiti itu artinya apa? Goiti artinya itu tinja atau yang berkaitan dengan tinja. Jadi itu pasti kakus. Kalau bahasa Betawinya itu adalah jumbleng atau cubluk, lubang cubluk itu. Kalau bahasa Betawinya, nah itu dia. Ada kaitannya dengan tinja. Oke, kita lanjutkan. Jadi dengan bantuan Google dan kamus online, kita bisa mencari arti kata-kata Arab. Dan kita tidak bisa lagi diakalin oleh orang-orang yang jago berbahasa Arab. Seperti kawan saya itu mencoba mendebat saya dengan mengatakan bahwa goiti itu adalah toilet yang termasuk kakus dan tempat kencing. Jadi jelas, itulah kemajuan teknologi yang bisa membantu kita belajar langsung dari asalnya dengan bantuan-bantuan kamus online, Google, dan seperti itu. Dan itulah yang saya pakai sampai saat ini, sejak tahun 2000-an. Kalau goiti itu berarti ada kaitannya dengan tinja. Sekarang pertanyaan, apakah kentut yang dengan sedikit keluar AA-nya, kecepirit sedikit aja, itu bisa membatalkan wudhu atau tidak? Itu adalah suatu topik lain yang insya Allah kita akan bahas lain waktu. Poin 2B. Kalau tadi itu adalah masalah tinja atau pupup atau sekarang poin 2B adalah masalah junub. Untuk masalah junub, Quran spesifik mengatakan harus mandi junub. Poin ketiga adalah poin untuk keadaan darurat, seperti kita sakit atau tidak ada air. Pada poin ini, wudhu bisa diganti dengan tayamum, yaitu dengan menggunakan debu. Menggosokkan ke muka dan kemudian tangan. Itu spesifikasi di Quran. Jadi kalau dilihat, ayat 6 Al-Maidah itu sangat detail, termasuk kondisi-kondisi darurat dicantumkan di situ. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Quran hanya yang pokok-pokok saja, tidak benar. Itu tadi menunjukkan bahwa detail pun ada. Keadaan darurat pun ada. Jadi itu harus dipahami. Poin yang keempat, bahwa Allah tidak memberatkan orang untuk beragama. Itu ada di akhir daripada ayat ini. Jadi, kalau di ayat itu tidak ada kondisi pipis untuk pembatal wudhu, maka ya pipis tidak diwajibkan untuk berwudhu lagi. Jadi kalau ada orang sholat, terus kemudian ruku dia keluar sedikit pipisnya. Berdiri dia keluar sedikit pipisnya. Sujud dia punya pipis keluar lagi sedikit. Batuk gitu keluar lagi. Menurut Quran itu tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap syah. Kalau pertanyaan kenapa begitu, yaitu urusan Tuhan. Tuhan maunya begitu.
Jadi kalau Tuhan maunya begitu, ya sudah, kita jalankan. Dia yang kuasa. Tetapi kalau ada tambahan-tambahan lain, dan tambahan itu dari orang, maka kita perlu tanyakan, kenapa? Ada suatu ayat di Quran bilang, Allah tidak ditanyai, melainkan kamu yang ditanyai. Itu ada ayatnya. Lain kali akan saya bahas mengenai hal itu. Dia mutlak dan tidak bisa ditanyakan. Kenapa? Ya keinginan dia. Dan tidak adanya pipis sebagai persyaratan wudhu, itu masuk di akal. Kenapa? 60% daripada orang tua itu mengalami hal itu. Kesulitan untuk mengontrol pipisnya. Itu alamiah. Kalau Tuhan mensyaratkan setiap kali keluar air seni dan sholatnya batal, itu namanya Tuhan menentang buatannya sendiri. Proses penuaan dan melemahnya otot-otot kandung kemih, itu semua adalah proses yang sunatullah. Jadi itu adalah semua sunatullah. Apakah Tuhan akan menentang sunatullah? Ya berarti dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan menentang sunnahnya sendiri. Nah, sekarang paham kan? Kenapa pipis tidak bisa membatalkan wudhu? Atau keluarnya air seni yang sedikit itu karena urinary incontinence itu tidak membatalkan wudhu? Paham ya? Penjelasan semua ini itu menyisakan pertanyaan. Apakah Quran itu betul-betul dari Tuhan? Karena kita selalu mengatakan, kita selalu akan merujuk pada yang punya surga. Nah, itu adalah pembicaraan yang akan datang. Insya Allah akan kita bahas apakah Quran itu betul-betul dari Tuhan atau tidak. Tetapi untuk saat ini akan saya kasih sedikit tips atau clue bahwa Quran adalah satu-satunya buku yang pernah saya baca yang mengatakan bahwa dia atau Quran itu sendiri, buku itu, jadi buku itu mengklaim bahwa dia itu dari Tuhan. Itu hanya satu-satunya. Tidak ada buku lain yang mengklaim dirinya itu berasal dari Tuhan. Apakah ini benar? Itu nanti kita akan buktikan di lain kesempatan, insya Allah. Ini adalah video pertama kami mengenai agama dan bagaimana cara masuk surga. Video ini dibuat setelah kita mencapai milestone 500 subscriber. Kalau Anda perhatikan, setiap pembukaan akan saya selalu mengatakan salam sehat, 130 tahun dan mati masuk surga. Sehatnya sudah, kita baru mulai bagaimana masuk surga, dan berikutnya bagaimana mencapai umur 130 tahun. Itu nanti setelah kita mencapai suatu jumlah subscriber tertentu. Untuk masalah agama, kami akan membahas mengenai agama dalam sudut pandang metodologi sains dan logika. Karena itu semua menunjukkan kebenaran. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu harus bisa dibuktikan secara sains dan logika. Saya lebih menekankan pada agama Islam karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu tuntutan-tuntutan penghinaan agama. Tetapi metode ini bisa juga Anda pakai untuk agama lain. Artinya orang-orang yang beragama selain Islam masih bisa menarik manfaat daripada video ini, yaitu dengan analog metodologinya. 90% daripada agama itu adalah buatan manusia. Jadi jangan heran kalau dengan agama yang sama, banyak kelompok-kelompok yang berbeda. Dan tidak hanya itu, saling kontradiksi. Nanti akan kita bahas di lain video mengenai kontradiksi-kontradiksi antar golongan. Baik itu dalam golongan Islam, tetapi juga golongan yang lain. Semua ada kontradiksi. Karena apa? Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Berasal dari banyak orang. Tentu saja pemikiran orang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal. Kalau sains, itu pandangannya lebih tidak banyak kontradiksi. Kenapa? Karena berdasarkan fakta, metodologi yang logis, dan eksperimen. Jadi ada reality checking dan consistency checking. Dan itulah yang akan kita pakai selama dalam diskusi agama. Dan ini
sangat berlawanan dengan konsepsi persepsi orang pada saat ini, yaitu bahwa agama itu harusnya misterius, mistis, sakral, dan tidak masuk di akal. Kalau memang agama seperti itu, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu benar atau tidak? Oleh sebab itu, kita di channel ini akan selalu menekankan pada reality check dan logical check. Jadi apakah logis atau tidak? Apakah realitinya itu seperti itu atau tidak? Anyway, kalau Anda disuruh memilih dua pilihan, yang satu, agama yang mistis, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, misterius, tidak masuk di akal, dan yang satu lagi, agama yang bisa dibuktikan secara sains dan logika. Mana yang Anda pilih? Itu terserah Anda. Saya milih yang kedua. Kenapa? Saya mau masuk surga, saya harus pasti bahwa ini benar, jalan ini benar, masuk di akal, dan bisa dibuktikan, ya. Secara logika itu logis, tidak ada lompatan logika, ya. Dan saya bisa tahu bahwa saya akan insya Allah masuk surga kalau saya jalankan semua konsekuensinya. Istilahnya beriman dan beramal saleh. Artinya apa? Anda percaya kepada kebenaran yang bisa dicek secara saintifik dan juga secara logika, dan kemudian melakukan hal-hal sebagai konsekuensinya untuk bisa mencapai surga. Kalau Anda cuma percaya saja, tidak bisa. Sebab Anda harus menjalankan sesuatu yang sebagai konsekuensinya. Saya minta bantuan kepada Anda semua untuk bisa memviralkan video ini agar supaya channel ini bisa menambah subscriber, sehingga saya bisa melanjutkan dengan tema ketiga, yaitu bagaimana caranya bisa hidup sampai 130 tahun. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan viralkan untuk menambah subscriber. Sekian dulu. Salam sehat 130 tahun dan mati masuk surga. Bye-bye.